Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Relsa Maudi. Saya akan mempresentasikan latar belakangnya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang datang ke Indonesia bermula dari penyerbuan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Akhirnya penggerakan invasi yang dengan cepat merambat ke Asia Tenggara. Pada Februari 1942, ketika Belanda masih menduduki Indonesia, Jepang udah diduduki sama Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda. Komando itu bernama ABDACOM, yang artinya American British Dog Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Silhard Wael. Pusatnya di Bandung, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Itulah Membahas latar belakang. Sekarang kita bakal bahas tokoh dan jalurnya. Siapa aja sih tokoh-tokoh Jepang yang pernah menjajah negara Asia? Yang pertama, Jenderal Hideyoshi Imamura, yang pada 28 Februari 1942, Jenderal Imamura bersama pasukan Angkatan Darat ke-16 Ijamelan Gasukan Konvoi dengan 50 armada kapal datang melalui Selat Sunda. Di saat yang sama, kapal penjajah Amerika USS Houston dan Australia atau Hammersbird melintas Selat Sunda. Setelah bertempur dengan Jepang di Laut Jawa, Jepang mundur ke Tanjung Priok yang tiba pada 28 Februari sekitar 13.30, namun kemudian menerima perintah untuk berlayar melalui Selat Sunda ke Cilacap. Yang kedua ada Jenderal Masaru Toman. Tentara Divisi 14 Jepang diketahui telah memulai invasi ke wilayah Filipina. Hal ini terjadi sejak Desember 1941 hingga 8 Mei 1942. Invasi militer tersebut dipimpin oleh Jenderal Masaru Homma dengan memusatkan kekuatan mereka dengan cepat menguasai sebagian besar Luzon selama bulan pertama. Lalu percaya bahwa mereka telah memenangkan kampanye, membuat keputusan strategis untuk memajukan 1 bulan jadwal operasi mereka di Kalimantan dan Indonesia untuk menarik divisi terbaik mereka dan sebagian besar kekuatan udara. Pada awal Januari 1942. Lalu yang ketiga ada Toyomi Hideyoshi, merupakan pemimpin yang berhasil mempersatukan Jepang, sehingga dalam upayanya ia memutuskan untuk menavigasi Tiongkok dengan menyerang Korea sebagai batu pijaknya. Invasi awal pada 1592 yang disebut Gakuen Imjin, gencatan senjata singkat pada 1596, dan invasi kedua pada 1597 yang disebut Perang Chuyo. Demikianlah tokoh Jepang yang pernah menjajah Asia beserta jalurnya. Sekarang bidang ekonomi. Dampak bidang ekonomi ada dampak positif dan negatif. Dampak positif ada 2. Pertama, Jepang mengenalkan sistem pertanian baru atau line system. Terakhir, Jepang mengenalkan koperasi. Dampak negatifnya, ke-1, terjadinya krisis ekonomi dan inflasi. Kedua, kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan perang. Ketiga, SDA dan bahan mentah digunakan untuk perang. Keempat, penerapan sistem ekonomi sangat ketat dan terdapat sanksi. Kelima, Jepang mengeksplorasi seluruh SDA dan SDM. Keenam, mengambil barang dari masyarakat tanpa ganti rugi. Ketujuh, menerapkan sistem autarki atau memenuhi segala kebutuhan daerah sendiri untuk perang. Nah, bagian keempat, hasil dari penjajahan.
Yang pertama, adanya Bandara Frans Kaisepo Biak. Yang kedua, Sekolah Mataram. Ketiga, Bandara Leo Uwatimena. Yang keempat, Bandara Sugimanuru. Dampak positif penjajahan di bidang politik. Yang pertama, bahasa yang dimiliki berkembang. Yang kedua, adanya dasar negara yang terbentuk dari BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, menimbulkan rasa nasionalisme. Yang keempat, memanfaatkan kecakapan orang Jepang dalam bidang politik. Selanjutnya, dampak negatif penjajahan di bidang politik. Yang pertama, adanya larangan kegiatan politik. Yang kedua, pembubaran organisasi politik yang sudah ada. Yang ketiga, larangan adanya perkumpulan.